Hari ini kita lagi ada di Jogja. Sekarang lagi lesehan dulu di ini, baru sampai di Buyangan. Hari ini ada banyak destinasi yang pengen dipapai, tapi nggak tahu kita hari ini berapa destinasi yang bisa disinggahin. Kita lihat aja, lihat sikon. Sekarang jam 7 pagi. Jadi kita mulai, kita lihat mulai dari manajemen waktunya sampai berapa kira-kira dari sehari ini destinasi yang bisa kita singgahin. Oke. Oke, yang pertama kita bertemu dengan Bank Indonesia. Wih, keren. Bank Indonesia cabang Yogyakarta. Ya oke, sekarang udah jam 7:30 dan tujuan pertama kita ternyata di wilayah Masjid Gede Kraton. Nah, ini dia. Ini kalau nggak salah didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 di 29 Mei 1773. Ya, masjid ini tuh simbol harmoni dari sisi-sisi kebudayaan yang khas banget kerajaan Yogyakarta. Penampakan dalamnya kayak gini aja sih. Wow. Boleh dibilang setiap penataan sama detail bangunan masjid ini tuh katanya mencerminkan banget ciri budaya Jawa di Islam Nusantara ini, teman-teman. Nah, wih. Oh ya teman-teman, kalau kita lihat ciri khas bangunan atap masjid ini tuh ada 3 susun ya. Ini tuh ada maknanya ternyata. Jadi 3 susun atap masjid ini tuh disebut pola susun 3 Jawa tradisional. Namanya tajuk lambing teplok. Jadi ini punya makna ma'rifat. Jadi ada 3 tahap pencapaian manusia yang sempurna itu. Jadi yang pertama itu hakikat, kemudian syariat, dan yang paling ujung puncaknya, nah ini disebut ma'rifat gitu. Ya, dari seberang masjid ini alun-alun lor Yogyakarta dengan mitos dari pohon ini nih. Terkenal banget nih. Ini Istana Keraton. Tapi ini masih kepagian, jadi masih ditutup, belum buka. Ya, seberang dari alun-alun. Sekarang kita main-main dulu nih ke museum. Kita ke Museum Sono Budoyo. Pas banget ini di seberangnya keraton. Kita lihat main ke dalam. Kita beli tiket masuknya dulu, lumayan murah, 10.000. Oke teman-teman, ini museum sejarah ya, sama museum kebudayaannya Jawa juga nih. Termasuk lah kita lihat ya, bangunan arsitekturnya klasik banget. Jadi di museum ini tuh
banyak simpenan koleksi terkait budaya dan sejarah Jawa. Katanya museum ini lumayan lengkap, hampir sama kayak yang di Jakarta, Museum Nasional. Kita udah masuk. Wih, ini koleksi-koleksian pertama yang bisa kita lihat di museum ini. Dari gamelan, slendro, peluk, banyak. Wih, keren. Peluru blonyo, lampu robyong, sama celupak. Ini kendi-kendi airnya. Ada kelemuk, ada bokor, ada kecokan. Cantik, Masya Allah. Nah, ini lembari kembar mayang. Buat apa ya? Nah, ini seni ukir. Temuan-temuan megalitik. Sebelum muncul peradaban, teknologi-teknologi masa kuno. Alat serpih. Ini nakara. Indonesia tuh beneran kaya banget. Nah, yang barusan itu arca. Baca aja lah deskripsinya. Nah, di museum ini kita bisa lihat ya pengaruh dari Hindu Buddha yang jadi satu kebudayaan, salah satu kebudayaan tertua di Nusantara. Keren banget nih arca-arcanya nih. Keramik dinasti Tang. Masya Allah. Kita bisa mentafakuri ini awal-awal peradaban manusia sebelum kreativitas makin berkembang kayak sekarang. Insya Allah. Oke, ini sejadah anyaman. Kayak gini motifnya tuh. Nah, ini Al-Quran. Ini Al-Quran dari pertengahan abad ke-19. Insya Allah. Merinding. Naskah takrib. Kalau ini naskah tasawuf Akyat.
Ini kitab Pujangan Teologi untuk ajaran-ajaran tasawuf, etika, ukhrawi, ubudiyah. Nah ini masjid yang tadi nih. Wih. Ini foto masjid Gede Kauman tahun berapa ini ya? First half of the 21st century. Ini ada Masjid Menara Kudus zaman dulu, sama Masjid Sura Nenggalalur. Nah ini miniaturnya nih. Ini ada foto komplek Makam Imogiri, Masjid Astana Mantingan, sama Masjid Demak. Masya Allah. Nah sekarang di belakang saya ini berbagai kesenian kaligrafi. Kaca buruk, Joko Tingkir lawan buaya. Ini Bima dan Dewa Ruci. Ini Macan Ali. Wow. Ini Sunan Kalijaga dan Ki Ageng Pandanaran. Sekarang kita lihat baju surjan. Ini baju yang katanya konon didesain oleh Sunan Kalijaga. Nah ini baca ya. Ini sekarang kitab sastra Jawa Islam. Ini kitab ini menggambarkan katanya dinamika yang hidup dalam relasi waktu Islam dan budaya di Jawa pra-Islam, sebelum pra-Islamnya, jadi masa era Hindu-Buddha. Ini apa nih? Wow. Naskah ini ternyata Serat Menak. Ya, ini wayang-wayang. Nah ini wayang Gedog Surakarta. Wayang Sadat. Ini wayang Wahyu. Nah ini wayang Kancil. Permainan tradisional kita dulu. Bakon. Ini tempat tadi jangkrik. Seni ukir Tepung Kudus awal abad ke-20. Ini detailnya nih. Oke. Sekarang kita lanjut ke naskah Pakuwon. Oh ini ani-ani katanya namanya. Oh budaya kita tuh kaya banget. Apa tuh ani-ani? Nah ini dia. Oh, ini perahu jenggolan namanya. Perahu mayang. Yang ini perahu golekan. Sebelum kita mengenal kreativitas ya
dan juga bertumbuhnya teknologi. Ini juga masih seni ukir kayu nih. Ini abjad-abjad Jawa kuno di pertengahan abad kita. Nah ini sekarang kita ketemu naskah kempalan serat warna-warni. Ini manuskrip, ini karya dari Mangkunegara Pakubuwono. Naskah Kidung Sisingir. Ini tuh teks yang ditulis oleh pangeran-pangeran. Ini mesin tik kita dengan menggunakan huruf Jawa. Wih. Ini foto konferensi, jadi gagasan awal pendirian Java Institute. Nah, ini sebelahnya foto kongres bahasa Jawa 2. Mantap. Kerajinan ukirnya. Wih. Kita lanjut ke Bali. Kenapa ya Bali ada di Sonobudoyo? Nah ini baca aja ya. Mantap nih. Ganda Buddha dan ganda Siwa. Wih, mantap. Wah, sekarang kita pindah multiverse. Tadi dari Jogja, sekarang kita tiba-tiba ada di Bali. Sekarang kita jalan-jalan di Bali. Sekarang kita masuk ke perjalanan dan transportasi. Kereta api. Kereta gendong. Gerobak. Becak. Delman. Atau dokar atau andong kalau di Jogja disebutnya. Bendi.
Cho Kisokor. Masya Allah, kayaknya Indonesiaku. Dia mendapatkan maksud bahwa yang dapat mengalihkan Najinggo adalah seorang pemuda bernama Daman Najinggo segera menyerang dan memulai. Gedung kedua ini ada 6 lantai. Keris batik. Gagahnya. Sekarang kita lanjut ke jenis kain batik, batik Berang Tamangu. Ini batik Peksi Kurung, Putri Piningit. Ini batik semen Sida Asih. Halo Bu, Assalamualaikum. Kitab Serat Angling Dharma. Ini naskah bab keris dan ini babad perang Eropa. Kitab Wasra Busana. Ini peradaban busana di Jawa. Walaupun disebut peradaban atau busana itu sebetulnya udah ada sih jauh sebelum kerajaan Mataram Islam. Ya guys, buka. Dengan kerugian dan amanah Kasungan Surakarta, Bapak Tiga dan Yayasan Taman Sultan Hamengkubuwono I, sebuah keris yang korek. Pertemuan ini menyepakati bahwa Hamengkubuwono I memilih untuk melanjutkan budaya Mataram. Ya teman-teman, sekarang kita baru beres dari museum. Baru 2 destinasi ya. Sekarang udah jam 9.15. Udah sejam kita dari start tadi. Habis ini kita rencana mau ke seberang. Kita ke keraton. Mudah-mudahan sih udah buka ya. Saya kepo banget sih, sehari itu keliling Jogja kita bisa kemana aja ya, pengen tahu sih. Kalau di list sih mungkin kita cantumin listnya di
pakai edit ya, pakai CapCut. Ini rencananya, tapi nggak tahu kesampaian atau enggak gitu dengan jadwal sepadat itu gitu. Ini istirahat dulu, capek. Oke, sekarang kita naik beca. Kita ada di Keraton. Keraton Jogja. Kita lanjut. Sekarang jam berapa ya? Sekarang 9:30, kita lanjut. Wih, naik beca. Oh, sini, Mas. Oh, oke. Wih. Ditunggu ya, Pak, sebentar ya, Pak. Ditungguin nanti Ya. kesempatan. Masuk video dulu bentar ya. Oke. Kita lanjut museum lagi. Ini Sri Sultan Hamengkubuwono. Oh. Kita lihat raja-raja Jawa. Hamengkubuwono. Ini gambarnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sama ke-10 nampak. Lihat gambarnya di belakang tenang. Ya. Ada 23 kereta, tapi ada satu kereta yang tidak boleh dipoto. Karena seringnya ada penampakan. Betul barang ya. Nanti ada satu ya sini. Hamengkubuwono ke-10. Kita lihat foto-foto raja di Jogja. Dan Bapak Ibu, monggo lagi beri warga besar Ngawi berwarna hitam. Ini kuda namanya kuda Kiai Wisnukoro. Kuda ini Wah, ini baju-baju nih, busana abdi dalem. Kalau ini busana abdi dalem Somatali. Ini abdi dalem yang bertugasnya untuk pegang tali kuda. Kalau ini kusir. Ini busana size baru. Wih. Ini kereta-kereta kuda Kerajaan Jogja. Wow, keren. Kereta Kiai Kuta Kaharja. Gading. Masih Mbak.
nggak kalah sama kerajaan Inggris. Keren juga yang kita ternyata, masya Allah. Wow, Arsunaba. Duh, masya Allah, ini harus dijaga. Kayaknya nggak akan cukup ya buat seminggu gitu explore seluruh kearifan lokal dan kekayaan yang kita punya, teman-teman. Masya Allah, banyak banget. Ini aja nggak ada habis-habisnya nih, baru 3 tempat. Kita lanjut lagi pakai becak. Kalau di Jogja sih apa ya Pak? Beca apa ini tuh Pak? Bentor. Bentor. Oh. Kita diantarin ke toko bakpia. Padahal baru ini belum beli oleh. Biasanya oleh-oleh itu hari terakhir. Nggak apa-apa lah. Kita lanjut ke galeri batik. Sekarang jam 10 lebih 10. Smile. Pasar Ngasem. Dalamnya cocok nih kayak gini nih, Jogja Local Wisdom. Wih, modelnya ini kayaknya bagus nih yang ini ya. Oh, itu ini. Sekarang kita balik lagi di keraton, habis beli belangkon jadinya. Di belakang kita keraton, tapi karena lagi direnovasi jadi belum boleh masuk. Nah, ini keraton. Ini komplek bagian dalam Keraton Yogyakarta. Oh, sayang banget nggak boleh masuk. Masih direnovasi katanya. Aduh, sayang banget ya. Jadinya kita lanjut lagi ya ke next destination. Ini kita di area wisata Taman Sari, Kampung Pulo. Ya, kita explore lagi. Ada jembatan tanah karena bangunan Taman Sari itu ada di lingkup dalam Beteng Keraton. Soalnya sejak dulu sampai sekarang bangunan di dalam Beteng Keraton tingginya tidak melebihi bangunan keraton atau pura. Nah, di bawah untuk sholat putri, atas laki-laki. Kenapa laki-laki di atas? Karena sifatnya melindungi wanita. Dikhawatirkan kalau ada musuh naik masuk lewat sendalnya, laki-laki yang memukul musuh lebih dulu. Jadi kan bagian dari Taman Sari ini, Mas. Ini sudah direnovasi 3 kali. Tahun 2000 turun, terus belok ini kan lorong. Oh, Iya kan? Ini yang dari danau buatan.
Oh iya. Iya. Jadi dulu sebelum ada rumah air. Ya, ada kekuatan 200 kali 160 meter. Wah ini sayang banget ya Pak, nggak boleh Nah, itu ini ya. Mas. Mungkin kan Mas bisa 4 tahun lagi. Atau raja meditasi atau semedi atau berdoa. Di sama raja kedua supaya semua orang berendah hati. Filosofinya kan seperti itu. Awas kepala, enggak? Air untuk jalan kaki. Ya, kalau ke Pulau Kenanga atau Pulau Cempedi kalau tidak mau naik kanu, jalan kaki lewatnya lorong ini. Makanya di Taman Sari kan ada 2 dermaga, Manokwari dan Kongangan. Manokwari itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya Brugada atau Brujatayu, karena dulu ada patungnya Patah Gempa 2006 kemarin. Kok simbolnya burung garuda? Burung garuda itu yang bisa terbang paling tinggi di sana. Nah, Taman Sari itu usianya hampir 266 tahun. Dibangun tanpa semen, tanpa besi, cuma blegon itu pasir kapur tuh batu merah. Nah, kebanyakan bangunan Taman Sari dibikin tebal untuk menghambat rebusan air. Nah, setelah rebus dibikin kamparet kiri kanan supaya air tidak dilantai. Nah, kebanyakan Taman Sari kok bangunan dibikin melengkung. Pertama titik nolnya di tengah lebih kuat, kalau lurus cepat runtuh. Kedua kalau dari sumber rebusan air itu bentuk bangunan jatuhnya di kanan kiri. Kalau lurus di lantai licin. Nah, ventilasi kan dilihat dari dalam seperti ini. Iya. Nah, ini pintu masuk untuk menuju ke Pulau Panembung ada 3 lantai tapi ditutup. Karena Taman Sari belum ada security, diawetkan tak ada wisatawan masuk, surat-surat jaga budaya dan kotor. Ini belok kita naik tangga naik ke kanan naik tangga. Enggak, Mbak? Jadi Taman Sari itu kan merupakan sebuah nama peristirahatan atau pesanggrahan atau vilanya Keraton Jogja. Di samping villa juga benteng pertahanan, makanya banyak orang di naik kanu menuju ke istana atau Water Castle. Makanya benteng ini nyambung dengan dermaga Manokwari. Kalau tidak mau naik kanu jalan kaki lewatnya lorong ini. Makanya dulu lorong ini ada di bawah air. Ya, Pulau Panembungnya itu tadi Mas, kan ada 2 bangunan itu. Ya. Enggak, sekarang 7 tahun. Nah, setelah itu mungkin kemudian ada beberapa keluarga abdi dalam maju ke keraton untuk minta setegak tanah untuk tempat tinggal sampai sekarang anak beranak menjadi kampung Taman Tidak Pakai Sari. Maka sekar itu bunga ke-9, sinesep itu minggu bisa angka 6, persik itu bunga ke-1, caranya membaca di belakang tahun 1691 Jawa. Kalau Masehnya 1765, makanya patung naga 1684 ditambah 7 menjadi 1691. Angka 7 tadi karena Taman Sari dibangun kurang lebih selama 7 tahun. Dulu kan bangunannya lebih dari 4 yang dinamakan Gedung Sedah Mira. Dipakai untuk keluarga raja setelah muter-muter, setelah mandi untuk istirahat, kadang-kadang untuk meletakkan seperangkat gamelan di tengah tarian keluarga raja melihat dari atas. 2 patung naga, kanan kiri anak tangga, itu anak tangga, sana ada anak tangga. Keren. Keren banget. Ini nih. Mau naik juga boleh monggo. Karena itu namanya Gapura Agung. Oh, itu ya Pak. 3 rumah sudah jalan raya. Berhubung banyak rumah tidak ada jalan parkir, sementara lewat pintu belakang namanya Gapura Panggung. Gapura Agung, pemandian Gapura Panggung renovasi tahun 2004 menelan biaya 2,5 miliar dari Sabana Amerika. Taman Sari itu renovasi pertama kali tahun 1972, dananya dari Belanda, dicanangkan menjadi objek wisata tahun 1973. Tapi sebelum dicanangkan menjadi objek wisata sudah menjadi kampung wisata. Ya,
Makanya masuk kampung wisata taman ada 13 gang masuk, utara 4, timur 4, selatan 3, barat ada 2. Kalau dari utara itu 15 meter udah situs, kalau dari timur 150 meter baru situs, kalau dari selatan 4 rumah baru situs, kalau dari barat 3 rumah sudah situs. Nah, nanti objek terakhir sana tuh Mas, yang dinamakan Istana Erto Water Castle, sisi utara itu. Ini rumah joglo. Oh. Untuk menuju ke keraton kurang lebih 350 meter. Oh. Ditutup tahun 2004 karena usaha sudah tua di Kabupaten Rontok. Kedua, gelap banyak binatang berbisa. Ketiga, membentur asinering gorong-gorong ajudan peninggalan Belanda. Keempat, di keraton banyak barang berharga. Lorong tersebut dibangun tahun 1680. Pesanggrahan juga benteng pertahanan. Ya kan? Iya betul ya. Konturnya terlihat sekali. Pulau Kenanga, Pulau Cemeti, Pulau Bawah. Dinamakan pulau karena dulu di tengah-tengah genangan air. Taman Sari setelah tidak dipakai, tidak dialiri air, tidak langsung kering menjadi rawa. Rawa ini sekarang menjadi pasar kita ketemu tadi. Nah, terus atap ini dulu karena gempa Jogja pertama kali tahun 1867. Terus ini gempa Jogja kedua tahun 2006 kemarin menelan 2 korban ibu dan anak. Karena dulu di sini dipakai untuk tempat tinggal 4 kepala keluarga. Mungkin kalau tidak ada gempa sampai sekarang masih untuk tempat tinggal. Nah, dulu keluarga raja kalau ke sini naik kano dari dermaga Mangkunegara dan atau dermaga Pombangan. Kalau tidak mau naik kano jalan kaki luasnya lorong tadi. Kan hanya menjadi raja kalau sebenarnya nggak bisa. Ya kecuali permaisuri nggak punya anak laki-laki baru diambilkan dari selir. Tapi selir tersebut tinggalnya di daerah-daerah. Tugasnya untuk mempengaruhi warga sekitar supaya taat pada keraton. Tidak lain sekarang ada RT, RW, lurah, camat dan seterusnya supaya taat pada Jakarta. Ya kan? Jadi orang bisa tahu politik bukannya karena ada NKRI ya. Oh ini namanya apa Pak ini Pak? Nah, kolam ini yang dinamakan kolam Binangun untuk permaisuri sama raja mandi. Oh. Ya, dari kata bangun tresno mungkin ya. Dulu materinya di tengah-tengah itu sama kolam paling utara. Sekarang diambilkan dari air sumur yang ada di sudut sana, itu sumur gali. Zaman dulu air sumur tersebut dipakai untuk cuci rambut setelah mandi. Ya. Makanya sekarang dipakai untuk mengaliri 3 kolam. Makanya ke Taman Sari itu sampai sekarang airnya masih air tanah asli. Soalnya kolam ini di bawah ketinggian tanah sekitar 5 meter kalau sampai dasar kolam. Cerobong asap zaman dulu. Gede banget. Kita benar-benar di kerajaan zaman dulu banget. Ya betul saya pakai masker, panasnya nggak kuat. Bisa gosong mukanya. Ini kita melintas dimensi ke masa lalu. Kayak di film-film ya. Dulu ada film lagu judul Biarlah si kuning telah berlalu. Teknologi speed tank. Aduh, mantap ya kan? Iya tuh. Kiri 4 rumah sudah jalan raya. Kalau belok kiri sampai Alkidul sebelah selatan kandang gajah. Terus anak tangga ini kalau lurus sampai Alkidul sebelah utara kandang gajah. Kok ada kandang gajah? Memang Keraton Jogja dulu itu memelihara 2 jenis binatang yaitu gajah dan harimau. Kalau sangkarnya harimau di arah utara sisi tenggara masih utuh. Terus komplek tempat tidur raja dinamakan Gedung Ledok Sari, ini tulisannya. Gedung itu bangunan dari batu, ledok itu posisi tanah paling bawah, sari itu intinya. Makanya kalau tahu intinya di sini bukan di kolam. Lupa kok tanahnya paling rendah menurut budaya Jawa, tidur dirancang sama di lantai aman di lantai. Kalau ada tenung, jengges, santet aman. Ya kan?
Nah, terus filosofi dari pantai selatan sampai ke keraton itu filosofinya sangkan. Sangkan itu asal usulnya terjadinya manusia. Jalan ke utara nanti ketemu kampung namanya Mijen, karena dulu di sana banyak pohon biji yang dipanggil itu undi-undi. Ke utara sampai Pelenggung Nirboyo atau Pelenggung Gading, ke utara sampai Ringin Kembar atau Ringin Wok, ke utara sampai Pamengkang, ke utara sampai Mandungan Tungandut atau Hampil kalau bahasa keratonnya Gerbini, ke utara sampai Magangan Calon Bayi, keraton itu kepalanya. Nah, setelah menjadi manusia biasanya orang itu duniawi ada pasar Beringharjo. Setelah duniawi manusia akan meninggal, supaya kalau meninggal tidak meninggalkan bekas dari keraton sampai Gunung Merapi. Kok patokannya Gunung Merapi itu ibaratnya Gunung Himalaya yang ada di India. Ya, yang paling tinggi, paling panas, paling dingin, paling angker mungkin seperti itu. Ya, makanya filosofinya paraning kang dumadi. Makanya kalau disambung sangkan paraning kang dumadi. Dulu tidak ada manusia menjadi ada, setelah meninggal bahwa tidak meninggalkan bekas. Kalau orang Bali yang kaya 5 hari langsung dingaben. Kok padanya orang Bali? Soalnya orang Bali kan orang Jawa itu punya hari sendiri, harinya cuma 5. Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Kalau hari Senin sampai Minggu itu nama-nama dari Romawi. Nah, terus filosofi sangkan paraning kang dumadi tadi ya, satu poros garis imajiner itu di Karsama Kraton dipatenkan ke UNESCO tahun 2021, kemudian UNESCO datang ke Jogja tahun 2022 tanggal 25 Agustus sampai 29 Agustus. Nah, kemarin keputusannya di Riyadh tahun 2023, UNESCO sudah mengakui satu poros garis imajiner sangkan paraning kang dumadi itu adalah warisan budaya. Nah, terus kalau dari keraton sampai ikonya Jogja Tugu Bal Putih yang ada di perempatan Jalan Diponegoro Sudirman Mangkubumi M Sangaji itu filosofisnya manunggaling kaluwa lan Gusti. Raja melindungi rakyatnya dan sebaliknya rakyat melindungi rajanya. Tugu tersebut dulu tingginya kurang lebih 34 meter karena ada gempa Jogja pertama kali tahun 1867 runtuh. Kemudian sama Hambungwa ke-7 direnovasi tahun 1889, makanya di tugu tersebut ada prasasti yang menghadap ke selatan bunyinya Wiworo Harjo Manggolo Projo. Itu melambangkan tahun 1819 Jawa. Soalnya tahun Jawa sama tahun Masehi itu terpaknya kurang lebih 70 tahun. Pesanggrahan. Kok setahun 3 kali? Soalnya Keraton Jogja membuat upacara adat setahun 3 kali. Pada bulan besar Syawal Mulud membuat beberapa buah gunungan. Makanya Keraton Jogja itu mempunyai 4 masjid Patonegoro, batas negara kerajaan yang ada di utara di Jalan Kaliuran di Desa Pelosok Kuning, di sebelah timur ada di Bidong Kuning, selatan ada di Dongkilan, sebelah barat ada di Melangi. Oke teman-teman, sekarang kurang lebih jam 12:30. Kita baru beres explore di seluruh area wisata Taman Sari itu, sama semua bangunan-bangunan yang bersejarah banget. Nah sekarang sambil nyimpang, sekarang saya ada di gedung Sasono Hingil. Sasono Hingil Dwi Abad. Gedung Sasono Hingil Dwi Abad.
Jadi teman-teman, awalnya bangunan itu digunain ya buat latihan perang prajurit-prajurit junior. Ini tempat Sultan juga buat memantau upacara grebek sama acara rampogan disebutnya itu. Jadi acara pertarungan manusia dengan macan. Nah, ini dilakukan di alun-alun selatan. Di belakang saya nih alun-alun selatan tuh. Nah, kita sekarang lagi di alun-alun selatan dengan pohon yang terkenal nih, pohon di belakang nih. BTW sekarang tempat ini jadi tempat untuk pagelaran budaya. Biasanya buat penyelenggaraan wayang gitulah. Penyegaran dulu, istirahat. Panasnya minta ampun Jogja, gila panas banget sumpah. Ampun. Saya kafenya keren sih. Wow, nice. Sekarang di cafe ini kita jam 1:15. Istirahat dulu, capek banget. Cafe ini tuh spot yang instagramable di Jogja. Keren. Saat sudah beres, sekarang kita akan lanjut lagi sambil check-in penginapan di hotel. Oke, sekarang beres dari kafe, kita lanjut ke Monumen Perjuangan Yogyakarta. Wah. Oke teman-teman, beres kita istirahat di kafe. Sekarang lanjut setelah mengitari Monumen Perjuangan Jogja, dan sekarang kita ada di dalam Brontokusuman. Ya, jadi dalam Brontokusuman itu salah satu bangunan cagar budaya. Bangunan itu didirikan sekitar tahun 1895. Bangunan itu punya struktur tata ruang rumah tradisional dari Jawa. Gitu. Soalnya menurut tradisi dari Keraton Jogja, raja itu selalu memberikan rumah buat abdi dalam ataupun putra-putrinya. Ini kurang lebih dalam Brontokusuman. Nggak habis-habis Indonesia nih. Indah banget ya. Oke, segitu ya. Kita lanjut lagi. Sekarang kurang lebih jam 2. Matahari lagi di atas banget. Oke, see you Brontokusuman. Kita cari tempat-tempat menarik lagi. Oke teman-teman, sekarang jam 3:30 sore. Istirahat dulu, capek, panas, nyiapin tenaga dulu. Terakhir dari dalam Brontokusuman itu udah panasnya, udah terik banget. Jadi udah cus dulu ke hotel istirahat. Nanti kita sambung lagi. Kebetulan ada teman juga yang mungkin mau ketemuan. Istirahat dulu sebentar, nanti nggak tahu nih kita ketemuan di mana nanti.
Jadi sampai jam 3:30 itu destinasi yang baru dicapai baru sampai dalam Brontokusuman. Hari ini dalam satu hari dari jam 7:30 sampai jam 3:30. Nggak tahu nih kita istirahat berapa lama, ngantuk banget juga sih ya, begitulah. Oke teman-teman, sekarang jam 6:30 malam. Tadi habis istirahat, jadi jam habis pada asar. Sekarang kita lanjut lagi, soalnya kita udah janjian sama teman yang dinas di Jogja. Tadi udah di Sherlock tempat ketemuannya. Oke, sekarang udah sampai ke tempat ketemuan. Kita udah nyampe duluan ke rumah Martani. Kayaknya di sini ada live musiknya. Pengisi live musiknya juga baru datang. Martani. Di sini tongkrongannya ala konsep Belanda gitu. Yang isi live musiknya juga baru pada datang. Nah ini dia adopter entis bersama family.